segar-segar ya mukanya. Sudah mulai makan? Sudah, Bu. Tadi makan Bu deh. Udah, Bu, udah. Nah, untuk barokahnya kelas kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya Bu. Sesi Dwi Oktadila, Hadir Bu. Ulia Mardiati, Hadir Bu. Widya Priani, Hadir Bu. Yektias India, Hadir. Yuningsi Lestari. Hadir Bu. Ada yang belum disebut? Saya Bu. Saya Bu. Siapa? Saya Fitri. Sri Bu. Siapa satu lagi? Sri Bu. Hari ini ada semua ya? Hadir Bu. Hadir Bu. Nah, kemarin ada yang ingat nggak? Masih ingat nggak apa materi kita minggu lalu? Lantai Bu. Lantai Bu. Nah, ingat? Ciri-ciri tumbuhan. Nah, ada nggak pertanyaan yang masih dibingungin atau apa mengenai materi minggu kemarin? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Sudah jelas. Sudah jelas? Nah, baik. Nah, karena sudah jelas, kita masuk saja ke materi selanjutnya. Ada yang tahu materi kita apa hari ini? Tahu Bu. Sistem pernapasan Pernapasan pada manusia. Sudah dibaca-baca materinya? Sudah. Sudah belum? Sudah. Nah, ya, benar sekali kita hari ini akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Kelihatan slide-nya? Kelihatan. Nah, kalau mendengar kata pernapasan, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian? Angkat tangan. Proses menghirup udara Bu. Ya, Ulia. Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Bu. Ya, benar. Satu lagi, ada lagi? Itu aja Bu. Oh, oke, kita bahas ya. Jadi proses pernapasan ini adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluarnya udara dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan dan tubuh internal. Nah, terutama ini yang kita fokuskan yaitu pemasukan oksigen dan membuang karbon dioksida. Kan kita tahu nih di udara ini tidak cuma ada oksigen saja dan karbon dioksida saja, tapi ada zat-zat atau gas-gas lain yang ada di udara. Jadi kita akan mempelajari semua proses-proses itu. Nah, selanjutnya, jadi pernafasan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah pernafasan luar dan pernafasan dalam. Ada yang tahu apa bedanya pernafasan luar dan dalam ini? Saya tahu Bu. Yang ini? Izin menjawab. Pernapasan luar itu lebih ke proses untuk menghirup udara, sedangkan untuk pernapasan luar atau eksternal itu lebih ke proses pengolahan oksigen. Nah, yang lain ada lagi yang menambahkan jawaban mirip? Sudah Bu. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, jadi yang dibilang Mimi tadi udah benar. Jadi pernafasan luar ini meliputi proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air antar organisme dengan lingkungannya. Pernah nggak kalian kalau mengaca terus kalau dekat dengan kaca kan pasti kayak ada embun-embun ya? Iya. Itu yang disebut namanya uap air yang kita keluarkan. Nah, sedangkan pernafasan dalam atau internal ini disebut juga pernafasan seluler. Kenapa disebut seluler? Karena hanya terjadi di dalam sel. Karena terjadi di dalam sel, tepatnya itu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Nah, selanjutnya, kemudian apa sih itu inspirasi dan ekspirasi? Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Yang lain ada yang tahu? Apa itu inspirasi dan ekspirasi? Ada kata in dan ada kata x di situ. Inspirasi. Iya, ayo apa? Inspirasi atau ekspirasi Bu? Bedanya apa bedanya? Oh, saya izin menjawab Bu. Iya, Bu. Inspirasi itu proses pernapasan yang terjadi di dalam, sedangkan ekspirasi itu proses pernapasan yang ada di luar Bu. Oh iya. In dan X. Coba tulisannya salah.
Jadi sedikit ada miskonsep ya. Jadi di sini inspirasi dimaksud ini adalah dua-duanya terjadi di dalam tubuh. Inspirasi dan ekspirasi, namun bedanya ketika inspirasi ini terjadi jika otot-otot antara rusuk mengalami kontraksi, sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada itu akan terangkat saat kita menghembuskan nafas. Terjadi ini menyebabkan rongga dada itu menjadi membesar. Sedangkan ekspirasi itu terjadinya relaksasi pada otot, sehingga nanti paru-paru itu akan mengecil dan akan paru-paru itu akan bertambah dan akibatnya udara akan keluar. Nah, ini ibu udah buatkan suatu alat. Yang ini adalah tenggorokan, kemudian ini adalah bagian-bagian lain, dan ini adalah paru-paru. Ada yang ingin mencobanya? Saya Bu. Ya, silakan. Nanti ketika ditarik, nanti dia akan mengembung. Ada teman-temannya dong. Ya guys. Gini Bu. Ya. Nah, jadi ketika ditarik dia akan membesar. Oh iya. Nah, itu berarti yang saat dia membesar itu namanya disebut apa? Inspirasi atau ekspirasi? Inspirasi. Inspirasi. Nah, ketika ditarik dia membesar kan? Iya. Ketika ditarik dia terjadi mengecil. Mengecilnya paru-paru. Ekspirasi. Sudah berarti disebut Ekspirasi. sudah paham? Paham. Silakan duduk. Terima kasih Ningsi. Ada sesi, ada yang lucu. Oh, berapa sih? Lanjut ya. Nah, udah tadi kan udah dibahas nih. Kita kan nggak tahu ya apa saja nih alat-alat pernapasan. Apa aja pernapasan yang kalian ketahui? Rongga hidung. Ya, Rongga mulut. Faring. Bronkus. Alveolus. Ya, terus? Udah? Nah, kalian ketahui fungsi-fungsinya nggak? Nah, untuk tahu kita nonton video ya supaya kalian bisa bisa kelihatan? Bisa jelas Bun, ada suaranya. Bu, boleh dimensarin nggak? Terlalu kecil Bu. Apa yang suaranya? Iya. Oh, nggak ada sound. Besar? Sudah Bu. Di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat butir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua.
Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang perlu kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Ini tadi proses Pernapasan inspirasi perut sama terjadi inspirasi ya. karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam. Nah, tadi nih ada pertanyaan nih. Sudah diperhatiin videonya? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Belum. Tidak ada, Bu. Nah, di akhir video ini kan ada pertanyaan lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita bisa sesak nafas kalau kita menghirup banyak asap di sekitar kita? Ya, silakan ini. Karena kandungan gas-gas beracun di dalamnya, Bu. Yulia, Karena mengandung karbon monoksida, Bu. Wiwit. Karena tidak baik bagi kesehatan. Ya, semua jawabannya hampir benar ya, benar, hanya saja kurang lengkap. Jadi ketika kita berada di udara yang terlalu banyak polusi seperti udara, nah udara yang berasap itu mengandung berbagai zat yang beracun untuk tubuh kita. Misalnya tadi yang kayak disebutkan oleh Yuni tadi, ada karbon monoksida, kemudian ada nitrogen dioksida, dan banyak lagi zat-zat atau gas-gas yang tidak baik untuk tubuh kita, sehingga menyebabkan kita kalau kita terhirup terlalu lama akan menyebabkan sesak nafas. Nah,
Ya, yang lain? Kanker paru-paru. Ya, benar. Nah, ini adalah gangguan sistem pernapasan. Ada yang bisa baca satu orang? Saya Bu. Ya, silakan Bibit. Adapun beberapa gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu ada flu, terus yang kedua keracunan gas, terus yang ketiga kanker paru-paru, dan yang keempat asma, dan kelima radang, dan terakhir sesak napas. Nah, nanti saat diskusi kalian bisa mencari apa dampaknya dan apa penyebab dari penyakit-penyakit ini. Nah, sampai sini masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Dipersilakan sebelum kita diskusi. Saya mau tanya, Bu, saya ingin bertanya karena masih agak bingung tadi. Iya. Kenapa saat kita flu itu banyak sekali gejala yang muncul seperti sakit kepala, batuk, terus pegel-pegel, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan itu kenapa ya Bu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baru sekali pertanyaan Bibit ya. Nah, jadi saat kita flu, secara otomatis sistem imun tubuh kita yang diserang oleh virus. Minggu pertama kali kan kita udah membahas tentang virus kan ya? Ingat? Nah, virus ini di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sistem imun. Jadi ketika sistem imun kita diserang oleh virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita, secara otomatis sistem imun kita ini akan menyerang si virus itu, dan itu akan membuat badan kita menjadi terasa panas, pusing. Sebenarnya itu adalah proses penyembuhan dari tubuh kita, karena di dalam tubuh kita virus-virus itu sedang kelahi sama sistem imun tubuh kita, makanya kita rasa pusing, kadang-kadang mual juga kan, demam tinggi, jadi seperti itu. Ngerti? Nanti Bu. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Bagus. Nah, karena tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan berdiskusi ya. Ibu akan bagikan kalian LKPD. Oh iya, kalian bagi kelompok dulu ya. Satu, ada berapa orang nih? Ada 6 ya. Satu kelompok 2 orang deh. Buat kelompoknya dulu. Berarti dulu deh. Iya Bu. Mbak Ulan. Bolos apa di depan? Jadi kalian akan mengisi LKPD itu sesuai dengan penjelasan Ibu dan video yang kalian tonton tadi. Ibu akan kasih kalian waktu 20 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan tangan. Mengerti? Silahkan, selamat mengerjakan. Kelompok 1. Ya, dalam waktu. Coba nanti ya kebingungan ya. Supaya kalian bisa. Oke Bu. Terima kasih. Saya maju lagi. Sabar Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi, yaitu mengenai materi pernapasan, yang dimana pernapasan itu dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Nah, pernapasan itu ada dua macam. Yang pertama ada pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Nah, kemudian ada juga alat-alat pernapasan dan fungsinya, yaitu yang pertama ada rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, kemudian meletakkan kotoran saluran hidung, mengatur suhu udara pernapasan dan menyelidiki adanya bau udara. Kemudian yang kedua itu ada faring atau rongga tekak yang merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esophagus. Kemudian yang ketiga, pernapasan yang ketiga itu ada trakea yang terletak di daerah leher di depan kerongkongan atau esophagus. Trakea ini merupakan pipa yang terdiri dari belang-belang tulang rawan. Bagian pangkalnya itu selalu dalam keadaan terbuka. Di daerah dada, trakea ini bercabang menjadi dua. Yang satu ke kiri dan yang satunya lagi ke kanan, atau biasanya disebut juga dengan bronkus atau cabang batang tenggorok. Nah, kemudian yang keempat itu ada bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini bronkus sebelah kanan itu bercabang 3, sedangkan bronkus yang sebelah kiri itu dia bercabang 2. Sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Nah, cabang dari bronkus itu disebut juga sebagai bronkiolus. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada paru-paru, di mana fungsi paru-paru itu yaitu sebagai organ dalam sistem pernapasan. Paru-paru ini merupakan organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan menghubungkan oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kemudian ada gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan itu ada flu yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, kemudian ada keracunan gas, cyanida dan karbon monoksida. Nah, keracunan gas ini tuh mengganggu proses peningkatan O2. Kemudian yang ketiga ada kanker paru-paru yang dapat dipicu oleh polusi udara dan polusi asap rokok. Kemudian ada asma terjadi akibat penyimpanan saluran pernapasan. Kemudian yang terakhir ada radang pada bronkus yang disebut dengan bronkitis. Nah, dari penjelasannya kita tadi ada yang kurang jelas? Tidak ada Jelas. Nah, kalau sudah jelas, Ibu yang akan nanya ke kalian ya. Ya, Bu. Nah, Ibu mau tanya ke Ibu nih, tadi yang paling fokus kayaknya. Nah, tadi dijelasin sama Yeti apa saja alat-alat dari sistem pernapasan itu. Sebutkan saja. Rongga hidung, Ya. faring, trakea, bronkus, dan paru-paru, Bu. Ya. Nah, sama satu lagi ya, kayaknya Ulia yang paling fokus tadi ya. Kayaknya nggak tidur tadi ya di belakangnya. Itu juga enggak tidur. Iya, bagus. Nah, tadi disebutin sama Yeti apa saja gangguan dari sistem pernapasan itu. Ada flu, terus ada kanker paru-paru, sama ada radang bronkus. Berarti udah ngerti ya? Silakan Yeti, terima kasih. Nah, masih ada pertanyaan atau masih yang bingung-bingung? Atau sudah benar-benar paham nih semuanya? Insya Allah paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu kasih tes ya. Apakah kalian benar-benar paham nih atau cuman bilang paham aja? Ibu tes ya. Iya, Bu. Ya. Siap. Siap. Bu, saya nggak bawa pulpen. Aduh, masa sih jualan kok kan itu yang kita balik. Dia habis, Bu. Ibu kasih 5 menit ya, karena gampang banget tuh soalnya udah Baik, Bu. dibahas. Dan kerjasama ya. Iya, Bu. Waktunya tinggal 2 menit ya. Bu. Kalau sudah selesai boleh dikumpulin di 1 orang. Di sini itu jadi
Udah Bu, kumpulin. Saya kumpulin. Sama saya terakhir. Peace. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nah, karena sudah tes. Nah, sekarang masih ingat tidak apa itu sistem pernapasan tadi? Ayo. Kita jawab Bu. Ya, ayo. Saya. Ya. Sistem pernapasan ya nih saya Bu Ya, silakan Desi. Saya itu proses menghirup dan mengeluarkan udara. Ya. Terus Lili tadi mau jawab? jawab nih Wiwit. Proses pernapasan itu dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi Ya. dari hasil metabolisme. Nah, terus tadi kita bahas tentang alat-alat pernapasan. Apa saja tadi? Ada Rongga hidung, faring, trachea, bronkus, bronkiolus. Nah, tadi ada mekanismenya yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Nah, apa itu inspirasi tadi? ketika Pernapasan luar. keluar kita menghirup Ya, dia inspirasi itu yang di masuknya dalam udara. proses masuknya udara. Ya, Kalau yang ekspirasi itu Mengeluarkan udara. kalau inspirasi itu terjadinya kontraksi. Terus kalau ekspirasi itu terjadinya relaksasi. Iya, istirahat ya Bu. Nah, kemudian tadi apa saja penyakit-penyakitnya? Ada flu, asma, kanker paru-paru, kanker paru-paru, asma, radang trachea, sama anu Bu, keracunan gas. Oh iya. CO2 dan Udah paham semua ya? Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah supaya kalian tidak lupa dengan materi ini. Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat gambar seperti ini. Mungkin kalian bisa juga cari di Google karena hanya sekarang zamannya sudah canggih sekali. Nah, seperti ini kalian gambar dan tuliskan fungsi-fungsinya di sampingnya. Bisa ngerti? Ngerti. Nah, dikumpulkan minggu depan. Baik Bu. Nah, baik, mungkin karena sudah mengerti semua dan kita juga sudah tes dan lain sebagainya. Mungkin Ibu cukupkan sekian kelas Ibu hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Baik teman-teman, mohon dirapikan tas dan semua yang ada di atas meja. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, yang saya kembalikan ke Baik, semuanya jaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.